Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu penguji UKIN PPG tahap 4, perkenalkan nama saya Marina Chandraningsih, NIM PPG 25010392287002. Saya mahasiswa PBG dari Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya bertugas praktik mengajar di SMK Negeri 1 Nglegok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini, Jumat tanggal 28 November 2025, saya akan menyampaikan pembelajaran untuk mata pelajaran komputer akuntansi atau sering disebut dengan MAPEL Kompak dengan materi pengoperasian akuntansi dengan aplikasi Accurate Online yang dimulai dari input transaksi penjualan dan pembelian. Hari ini saya mengajar kelas 11 AKL 1 dengan jumlah siswa yang hadir sebanyak 35 siswa. Video ini saya buat sebagai bagian dari UKIN PPG tahap 4. Mohon mengikuti dengan seksama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Siapa pemimpin doa hari ini? Siap. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum lanjut kita akan melihat siapa yang tidak hadir hari ini dengan absensi ya. Ibu absen nomor 1 Nauza. Oke, yang agak keras dong. Nauza. Hadir. Baik. Nauza Putri. Hadir. Baik. Nia Ramadhani. Hadir. Baik. Nur Aura. Hadir. Baik. Oki Vivian. Hadir. Oki Vivian Sari, Oki Vivian A. Baik, dua-duanya hadir ya. Olivia. Hadir. Baik. Putri Rahayu. Hadir. Baik. Rahmawati Mustafa. Hadir. Oke. Rahma Dwi Yolanda. Hadir. Baik. Rani Meliana Putri. Hadir. Baik. Rani Permala. Hadir. Oke. Resi Prasiwi. Hadir. Oke. Revalina Novitasari. Hadir. Oke. Sabrina Okta Arumi. Hadir. Baik. Safira Siti Azahra. Hadir. Baik. Septiana Ningsih Chandra Rembulan. Hadir. Baik. Siva Nur Aini. Hadir. Oke. Silvi Naila Menza Laturohma. Hadir. Baik. Siska Wahyu Mustika. Hadir. Baik. Siti Hovifa Lutfiana. Hadir. Baik. Siti Nurjana. Hadir. Baik. Syafa Azizatur Rahmah. Hadir. Baik. Siva Alicia Azulfa. Hadir. Baik. Veronica Santa Novita. Hadir. Baik. Vina Yuniar Agustina. Hadir. Yovina Redistiarani. Hadir. Baik. Wahyu Wulansari. Hadir. Oke. Semuanya hadir ya hari ini. Alhamdulillah. Baik anak-anak. Selanjutnya Ibu sebelum memasuki materi yang
kita nantikan hari ini, apakah Anda siap untuk belajar komputer akuntansi dengan program aplikasi Accurate Online? Siap, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Agar hari ini Anda semakin bersemangat, bagaimana kalau kita mencoba tarian berangkat pam pam, berangkat pam pam. Tahu ya? Tahu. Oke. Sebentar, akan Ibu nyalakan dulu. Sebelum kita mulai, bisa nggak semuanya untuk berdiri dulu? Sudah siap? Sudah siap semua ya? Ada yang sakit hari ini? Iya. Sehat ya? Baik, akan kita mulai ya. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Baiklah. Sudah semangat hari ini? Capek ya itu tadi ya, tapi tetap ya harus tetap bersemangat untuk melakukan pembelajaran berikutnya. Baiklah anak-anakku, berhubung materi baru ini adalah pengalaman Anda ya, karena kemarin kita sudah jasa, sekarang kita pindah ke dagang. Jadi ini pengalaman pertama buat Anda sekalian ya. Jadi anak-anak, minggu lalu kita belajar database di Accurate Online. Hari ini kita melanjutkan ke transaksi. Jadi kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara memasukkan database dan transaksi pada perusahaan jasa. Sekarang kita beralih ke perusahaan dagang. Nah, apakah kalian pernah nggak melihat proses transaksi di toko atau swalayan atau di marketplace sebelumnya? Sudah ya, sudah pernah ya. Jadi transaksi seperti itu ya. Oke. Kalian tahu bahwa di dunia kerja input transaksi itu adalah kemampuan dasar yang paling wajib. Sudah dasar, wajib ya. Dengan kalian menguasai Accurate Online, kalian sudah satu langkah lebih dekat untuk menjadi teknisi akuntansi profesional.
Oke. Di pembelajaran kali ini tujuannya gini, akan Ibu sampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Ada 3. Yang pertama, siswa mampu menginput transaksi penjualan di Ecorate Online. Yang kedua, siswa mampu menginput transaksi pembelian. Dan yang ketiga, siswa mampu membuat rekap jurnal otomatis dari kedua transaksi tersebut. Jadi itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari database ya. Menurut kalian, apa manfaat kita mempelajari database kemarin? Bisa. Sekarang Ibu tanya, kalian apakah bisa memasukkan kelima database yang pernah Ibu sampaikan kemarin? Bisa. Apa saja? Ayo, yang pertama, terus? Oke, daftar pemasok, terus? Oke, daftar pelanggan. Yang keempat apa lagi? Barang dan jasa. Dan yang terakhir yang paling sulit ya katanya. Oke, aset tetap. Sudah bisa berarti ya semuanya untuk melakukan memasukkan database dari awal ya. Sudah. Baik. Setelah kalian tahu mengetahui tujuan dari pembelajaran kita hari ini, sekarang kita akan masuk ke model pembelajaran problem based learning. Di sini kalian akan saya ajak memecahkan masalah transaksi nyata ini yang terjadi di perusahaan dagang yang bernama PT Adijaya. Jadi di PT Adijaya, data ini merupakan data real yang bisa digunakan untuk ujian kompetensi akuntansi. Baiklah, sekarang bisa dibuka semuanya sama seperti punya Ibu di depan ya. Kita masuk login dulu ke Ecorate Online. Sudah semua? Sudah. Sekarang coba Anda menekan tanda plus seperti yang ada di depan ini ya. Lalu silakan membuat PT Adijaya. Baik, sebelum ke sana sudah bisa semua ya? Sudah? Baik, bisa perhatikan Ibu sebentar. Anak-anak, hari ini Anda sekalian akan mencatat yang namanya perusahaan dagang yang bergerak di penjualan elektronik. Tugas kalian adalah menginput apa tadi? Penjualan, pembelian, dan jurnal otomatisasi. Semua datanya itu diambil dari transaksi yang tercantum dalam dokumen PT Adijaya. Soalnya bisa dilihat di depan ya, di slide depan. Jadi sudah dibuka tadi ya? Sudah. Silakan memasukkan, menginput perusahaan atas nama PT Adijaya. Untuk jenis perusahaannya adalah komputer dan elektronik. Sama seperti di soal di depan ya. PT Elektronik, komputer dan elektronik. Kalau sudah, silakan buat data. Akan loading sebentar untuk membuatkan base Anda masing-masing. Kalau sudah ada seperti ini, tanda centang seperti di depan ini ya, bisa dilihat di depan. Data usaha PT Adijaya berhasil dibuat, klik lanjut, jangan lupa diklik lanjut.
masih loading ya, karena kita bersamaan penggunaannya, jadi harap bersabar. Sudah? Kalau sudah, nanti kita cek di beranda ini. Kategori usahanya apa tadi? Kita cek di soal ya. Kategorinya adalah kategori usahanya bisa diklik look-nya, lalu pilih retailer. Sudah? Sudah. Baik, kita kembali lagi ke soal. Transaksi ini terjadi pada tanggal berapa? 30 November 2022. Jangan lupa 2022 November tanggal 30. Sudah sama seperti punya Ibu? Sudah. Baik, kalau sudah kita cek soalnya lagi. Soalnya ada di depan ya. Bisa dilihat ya. Kita cek berikutnya adalah untuk bagian metode biaya persediaannya. Apakah disebutkan di sini? Persediaannya. Oke, persediaan. Oke, ini ya. Ibu blok ini ya. Metode yang digunakan adalah moving average atau rata-rata bergerak. Jadi persediaannya adalah moving average. Bu, di sini ada dua, ada rata-rata dan FIFO. Tahu FIFO itu apa kepanjangannya? Baiklah, mana yang harus dipilih? Silakan diklik rata-rata atau yang harus dilakukan berikutnya? Selanjutnya. Ada dua pilihan di sini. Accurate online apa accurate post? Baik, selanjutnya. Perlukah dicetak? Tidak. Baik, selesai. Maka data akan tersedia. Mohon bersabar ya, karena ini masih proses, masih loading. Baik, kita kembali lagi ke bagian awal di soal. Bisa dilihat di slide ya. Di sini Anda disuruh memasukkan daftar-daftar ini ya. Baik, karena kalian ada yang sudah selesai membuat daftar, silakan angkat tangan. Yang sudah? Belum? Berarti Ibu beri waktu dulu untuk memasukkan 5 daftar tadi ya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit saja. Sambil Ibu cek. Silahkan dimasukkan ke 5 datanya. Baiklah. Bisa untuk memasukkan data, bisa ya. Tidak ada kendala. Ada masalah? Oh, masih mengganti, iya, mengganti nama akun. Baik. Jangan lupa kemarin ada 6 nama akun yang harus diganti terlebih dahulu ya. Kalau kelima data akun ini wajib Anda buat secara pribadi, tidak kelompok ya. Ingat, ini adalah data awal dan harus bisa semua. Ada masalah? Aman ya?
Mana yang tidak bisa? Bisa semua? Ini ya. Yang satunya lagi nanti di penjelasannya. Baik, anak-anak, sejauh ini sudah memasukkan semua data ya. Cek tadi sudah memasukkan data dengan baik dan benar semuanya. Kita kembali lagi ke soal, bisa dicek soalnya ya di bagian transaksi. Ada beberapa transaksi. Jadi di sini nanti sebelum kita mulai praktek, karena praktek kita hari ini sudah kita sepakati adalah penjualan dan pembelian ya, serta jurnal otomatisasinya nanti, silakan Anda membentuk kelompok kecil. Seperti biasa ya, membentuk kelompok kecil. Satu kelompoknya itu terdiri dari 4 siswa. Sudah? Sudah mencari? Sudah. Oke. Kalau sudah, nanti di setiap kelompok akan saya beri tugas sesuai dengan dokumen PT Adijaya. Pembagiannya nanti pada kelompok 1, silakan melakukan input penjualan berdasarkan faktur FAJ garis miring 41. Sudah? Kelompok 1. Mana tadi kelompok 1? Silakan angkat tangan ketuanya. Oke. Kelompok 2, silakan menginput penjualan tunai non kontan AJ garis miring KN garis miring 01. Siapa angkat tangan ketua kelompok 2? Oke. Kelompok 2. Kelompok 2 yang ini. Oh, yang depan. Oke, baik, yang depan. Kelompok 3, silakan menginput retur penjualan nota kredit dengan nomor bukti NK garis miring F garis miring AJ garis miring 41. Siapa kelompok 3? Baik. Kelompok 4, silakan menginput pembelian berdasarkan faktur F garis miring PM garis miring 135. Siapa angkat tangan? Oke, kelompok 4 ya. Kelompok 5, silakan input retur pembelian nota kredit NK garis miring 135. Oke, ketuanya ya. Baik. Berikutnya adalah kelompok 6, input pembelian PT Adijaya dengan nomor bukti F garing E garing 75. Siapa ketuanya? Iya. Oke, yang depan apa yang belakang? Depan aja. Yang depan. Oke, yang terakhir ya. Kelompok 8 menginput pengeluaran kas dengan BKK 102 dan 103. Siapa? Baik. Baik. Selanjutnya silakan dicek dulu ya. Ini transaksinya sesuai dengan
nomor fakturnya ya. Baiklah. Sudah dicek? Baik, untuk lebih mendalam lagi akan Ibu beri contoh, satu contoh pada transaksi pertama. Bisa dilihat ke depan semuanya untuk kita praktekkan sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Transaksi nomor 1, bukti pengeluaran kas. Koknya adalah milik PT Adijaya, Jalan Raja Wali nomor 22 Bandung. Nomor buktinya adalah BKK strip 101. Tanggalnya 3 Desember 2022. Tanggal ceknya adalah 3 bulan 12 2022. Dibayar kepada karyawan PT Adijaya Bandung. Maka transaksi ini terjadi pada tanggal berapa, Cah? 3 Desember. Baik, tanggal 3 Desember. Lalu untuk pembayaran apa? Oke, ini terjadi pada bulan November, bukan bulan Desember. Kalau sudah pernah terjadi dan belum dibayar, namanya apa? Utang. Namanya adalah utang. Maka ketika pembayaran di luar penjualan dan pembelian, maka menunya adalah masuk ke dalam menu kas dan bank di menu pembayaran. Bisa dilihat pada slide ya, bisa nampak ya. Lalu kas dan banknya untuk pembayarannya tadi berapa jumlah yang harus dibayarkan? 5 juta. Nah, maka kita masukkan di sini menggunakan apa? Cash in bank. Oke, menggunakan cash in bank karena lebih dari 5 juta. Lebih dari 1 juta. Ketentuannya tadi lebih dari berapa? 4 juta. 4 juta. Ini ya, di pengeluaran kas. Sudah bisa dipahami? Sudah. Baik, kita praktekkan saat ini di cash and bank. Tanggalnya tadi adalah tanggal 3 Desember 2022. Oke. 3 Desember 2022. Oke, seperti ini ya. Apa yang dicari tadi? Expense payable. Jadi silakan diklik di loop, dicari akun yang namanya adalah expense payable. Jangan lupa diganti untuk nomor buktinya. Nomor buktinya adalah BKK strip 101. Baik, kalau sudah silakan disimpan. Bisa dipraktekkan? Bisa. Silakan dipraktekkan bersama kelompok. Selain menggunakan, tapi tidak ada kendalanya untuk mencobanya. Silakan bersama anggota kelompoknya saling membantu. Sudah bisa belum? Ya, saling membantu.
Sudah aman? Tidak ada kendala? Tidak. Baiklah. Untuk selanjutnya di transaksi yang kedua, adalah bisa dilihat di slide ya. Bisa. Di sini adalah voucher kas kecil terjadi pada tanggal berapa? 3 Desember. Baik, 3 Desember. Keterangannya apa? Penggunaan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Baik, jumlahnya berapa? 850.000. Dibayar kepada siapa? Percetakan Sehat Jalan Suci nomor 21 Bandung. Baik. Apakah ini terjadi pada pembelian dan penjualan? Tidak. Maka akan dimasukkan ke dalam menu apa jika tidak ada hubungan pada pembelian dan penjualan? Baik, Anda sudah memahami kalau begitu ya. Di kas dan bank, menu apa lagi yang harus dimasukkan? Pembayaran. Pintar sekali. Masih loading ya. Baiklah, ini adalah menu kas dan pembayaran. Baik, tadi jumlahnya berapa juta? 850.000. 850.000, maka di bawah 4 juta. Dia menggunakan apa? Yes. Baik, mini cash terjadi pada tanggal berapa? 3 Desember. Masih tetap di angka 3 Desember ya. Maka menu yang dipilih untuk akun perkiraannya nanti adalah betul sekali. Bu, bolehkah nanti diganti dengan bahasa Indonesia? Kita sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris ya. Oke. Baiklah. Advertising expense ya yang dipilih. Setelah itu buktinya adalah PC12-01. Kalau sudah selesai, uangnya sudah dengan nilai uang yang sudah diterang, maka diklik lanjut, lalu simpan. Sudah bisa? Sudah. Baik, sekarang silakan dipraktekkan dengan kelompok. Kalau sudah selesai dipraktekkan dengan kelompok di masing-masing komputer, silakan dikerjakan semuanya ya sesuai dengan kelompoknya. Bisa? Bisa. Baik, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Kalau tidak paham bisa saling berdiskusi dengan kelompok masing-masing.
saling membantu ya. Boleh keterkaitan HP dan PC. Ya. Bisa diulang lagi ya. Berarti ini langsung lanjut ke transaksi 8 ya. Bisa dibuka. Soalnya tadi sudah itu bagi ya. Buka di dua sisi agar bisa membantu Anda menentukan.
Masih berapa, Pak? Masih berapa? Dan saksi bagi saya Kak. Boleh nggak kita putar, Pak? Ada masalah? Enggak ya? Aman ya? Ibu cek, ibu kelilingi tadi luar biasa, perkembangannya sangat bagus.
Sambil dikerjakan ya. Bagaimana kelompok 4? Aman? Bisa? Sampai transaksi nomor berapa? 10. Oke. Harusnya bekerja sama dong. Gimana? Bisa ya? Transaksi nomor berapa? Betul.
Jika tidak paham sudah didiskusikan dengan kelompoknya ya. Transaksinya besar semua. Masing-masing kelompok mayoritas sudah pada transaksi berapa? 20 Ya. Ada yang masih 15? Transaksi 15? Tidak ada ya? Oke. Silakan dikerjakan dengan teliti.
Semua beres nggak sih? Iya beres baru banget. Motorin dong. Kelompok 4 dikerjakan sudah sampai berapa? Masih 20. Coba diskusi lagi. Baik, sudah sampai berapa sekarang transaksinya? Yang selesai, yang belum saja dulu. Yang belum siapa angkat tangan? Berapa kelompok? 1, 2, 3, masih ada 3 kelompok lagi. Baik, akan Ibu beri waktu sampai 2 menit lagi ya. Iya. Udah dari 24. Yang sudah selesai harap bersabar. Yang sudah selesai silakan dicek untuk laporan jurnal otomatisasinya. Ya, pilihan di neraca ini standar. Sudah selesai.
Baik, sudah? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, berikutnya akan lebih enak kalau bagaimana hasil yang Anda kerjakan hari ini bisa disampaikan melalui presentasi kelompok. Di sini ada yang akan mewakili untuk pengerjaan transaksi karena banyak transaksi ya. Coba kita bahas untuk presentasi yang pertama untuk dokumen transaksi nomor 3. Ada kelompok yang ingin menjelaskan? Baik. Kelompok berapa Anda? Kelompok 1. Kelompok 1. Oke. Kelompok 1 tadi atas nama Rahma Dwi Oktavia, Rahmawati Mustafa, Rahma Dwi Yolanda, sama Rani Nandina Putri. Oke. Baik, karena kita adalah outlet, Anda bisa menggunakan aplikasi di sini, menggunakan email Anda ya. Baik, silakan ke depan untuk mempresentasikan. Bisa menggunakan misi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. pagi. Berdirinya saya dan teman saya di sini sebagai perwakilan kelompok 1 ingin menjelaskan tentang bagaimana cara memasukkan dokumen nomor 3 ke dalam Akuret online. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan isi dari dokumen tersebut. Dokumen transaksi nomor 3 yaitu dari PT Adijaya Jalan Jawani nomor 22 Bandung. Nomor BKM 1201 tanggal 4 Desember 2022. Bukti penerimaan kas tanggal cek 4 Desember 2022 diterima dari Toko Diana Bandung. Jumlah Rp170.500.000. Keterangan pelunasan faktur FAJ 21 tertanggal 20 November 2022. Cara memasukkannya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang pertama kita memasuki menu penjualan. Setelah memasuki menu penjualan, kita lanjut ke menu penerimaan penjualan. Setelah itu diisi diterima dari
Toko Diana Bandung. Tanggal bayarnya ganti dengan tanggal 4 Desember 2022. Nomor bukti BKM Street XII Street 01. Lalu kita ambil, lanjut, setelah itu di refresh, lalu disimpan. Sudah. Baiklah, itu tadi cara memasukkan transaksi nomor 3 ke dalam aplikasi Akuret. Dan di sini kami membuka sesi tanya jawab. Adakah yang berkenan ingin bertanya kepada kami? Baik, saya akan bertanya. Kenapa transaksi nomor 3 masuk ke dalam penjualan, bukan kas dan bank? Saya akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan teman saya jawabannya. Ini saya akan menjawab pertanyaan untuk transaksi nomor 3. Kenapa transaksi ini masuk ke dalam penjualan bukan ke kas dan bank? Karena transaksi ini berkaitan dengan penerimaan penjualan, yaitu pelunasan piutang dari Toko Diana yang terjadi pada tanggal 20 November 2022 dengan nomor faktur FAC 21. Apakah bisa dipahami? Terima kasih. Sama-sama. Luar biasa, kasih applause dulu. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Berikutnya silakan kembali ke tempat duduk. Betul sekali ya tahapannya untuk kelompok 1. Mereka berarti paham mulai dari awal ya pembahasan kita, yaitu pada saat penerimaan kas. Di transaksi nomor 3 ini sudah terjawabkan dengan baik dan benar. Jadi berikutnya untuk transaksi nomor 4, ada yang bisa mempresentasikan hasilnya? Oke, dari kelompok 2. Kelompok 2, coba Ibu cek dulu ya. Atas nama Sabrina Octavia Aruni, lalu yang mana Sabrina? Oke. Untuk Safira Siti Azara. Oke. Sudah bisa maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini dan teman saya akan menjelaskan tentang transaksi nomor 4, yaitu pajak kas kecil dengan nomor bukti PT 12-02 tanggal 5 Desember 2022 yang dibayarkan kepada kantor PLN dan PT Telkom dengan jumlah 3.600.000 dengan keterangan rekening listrik bulan November 2022 sebesar 2.100.000, rekening telepon bulan November 2022 sebesar 1.500.000. Untuk memasukkannya ke dalam Akuret akan dijelaskan oleh teman saya.
Nah, untuk yang pertama-tama kita masuk ke menu kas bank. Lalu pilih pembayaran. Nah, untuk yang kas bank itu diisi Petikesh. Untuk tanggalnya diisi tanggal 5 bulan 12 tahun 2022. Untuk nomor buktinya diisi PC 1202. Lalu cari akun perkiraan, yaitu expense payable. Isi nominalnya yaitu sebesar 3.600.000. Lalu lanjut. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung simpan saja. Sudah. Nah, itu tadi adalah cara memasukkannya ke dalam Akuret. Di sini kami akan buka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Mengapa transaksi tersebut masuk ke dalam kas kecil? Baik, akan kami diskusikan dahulu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Kenapa transaksi nomor 4 masuk ke dalam Petikesh? Karena dalam peraturan perusahaan untuk pengeluaran sebesar 4 juta atau kurang dibayar dengan dana kas kecil. Ya, paham. Sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya. Hebat. Kelas ini memang sangat luar biasa. Oh ya, ini tadi kan karena soalnya Ibu taruh melalui drive Anda masing-masing, jadi penggunaan membuka soal lewat HP tidak apa-apa, tapi lebih bagus nanti ditampilkan lewat PC saja, LCD saja, gitu ya? Baik, berikutnya untuk transaksi yang kelima. Transaksi yang kelima ini agak panjang karena harus memasukkan dulu ya. Ini termasuk transaksi apa aja? Penjualan. Betul kan? Baiklah, kita cek dulu ya siapa yang akan mempresentasikan untuk transaksi nomor 5. Kelompok berapa? Oke, kelompok 3, luar biasa, sangat cepat ya. Atas nama Siska Wahyu Mustika. Oke. Sama siapa? Siti Hovifah Lutfiana. Oke, silakan. Silakan untuk kedua siswa untuk mempresentasikannya di depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini berdirinya saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai transaksi nomor 5, yaitu tentang penjualan dari PT Adijaya Jalan Raja Wali nomor 22 Bandung. Di sini transaksi ini terjadi pada tanggal 7 Desember 2022 dengan kepada Toko Indah di Jalan Masjid Raya nomor 8 Bandung. Tanggal kirimnya yaitu tanggal 7 Desember 2022 dengan termin N30. Jumlahnya sebesar Rp197.580.000 dengan keterangan kuantitasnya 9 dengan nomor item 501 LED, deskripsinya TV LED, harga satuannya sebesar 12 juta, total harganya 108 juta dengan kenakan PPN sebesar 11.800.000, totalnya dengan PPN yaitu 119.880.000. Yang kedua, dengan kuantitas 7, item nomor 601 LCD, deskripsinya TV LCD dengan harga 10 juta, total harganya 70 juta, dikenakan PPN sebesar 7.700.000, totalnya menjadi 77.700.000. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama kita akan membuka menu penjualan, lalu dengan faktur penjualan. Lalu kita memilih pelanggan dengan nama Toko Indah. Lalu tanggalnya adalah 7 Desember 2022 dengan faktur nomor F-AC-41. Lalu kita akan mencari barang jasa yang dijual. Yang pertama adalah TV LED sebanyak 9 unit dengan harga 12 juta. Lalu TV LCD sebanyak 7 unit dengan harga 10 juta. Lalu kita akan menambahkan untuk akun PPN, yaitu adalah karena ini penjualan jadi menggunakan PPN keluaran atau VAT out sebesar 19.580.000. Ini lalu lanjut dan kita ganti cara pembayarannya sesuai transaksi, yaitu net 30 dan tanggal pengirimannya adalah 7 Desember 2022. Lalu bisa kita simpan. Menjadi seperti ini. Baik teman-teman, itu penjelasan dari kelompok kita. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Baik. Mengapa transaksi tersebut masuk ke dalam faktur penjualan, sedangkan pada dokumen transaksi tersebut tidak tertulis bahwa dokumen tersebut faktur penjualan? Baik, izin menjawab. Di sini dikarenakan ada keterangan yaitu termin N30. Dari keterangan ini sudah menjelaskan bahwa ada syarat pembayaran untuk melunasi penjualan, untuk melunasi pembelian itu sebesar selama 30 hari. Jadi dikatakan ini masuk ke penjualan, masuk faktur penjualan. Terima kasih. Ya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Luar biasa ya. Anda berarti sudah sangat paham dalam cara memasukkan mulai dari yang bukan pembelian dan penjualan hingga penjualan dan pembelian. Baiklah, karena sudah paham semuanya, di sini Ibu karena kita harus selesai setelah ini akan bel, Ibu akan langsung lanjut saja ke Ibu lanjutkan untuk refleksi pada pembelajaran hari ini. Refleksi kita di sini sebelum kita akhiri pembelajarannya, Ibu ingin setiap kelompok menyampaikan satu hal baru yang kalian pelajari dan satu hal yang menurut kalian masih perlu didalami di setiap kelompok. Ada yang ingin mewakili? Baik. Atas nama Syifa Alisya Azazulfa ya. Baik, bagaimana? Bukan kami sudah belajar masuk ke penjualan berakhlak online, baik terutama membedakan tentang item, customer, dan juga PPN 11%. Selanjutnya yang perlu kita pahami ialah membuat jurnal secara otomatis dan juga bisa membedakan antara jurnal penjualan dan juga jurnal penerimaan kas. Luar biasa, beri. Terima kasih Mbak Syifa. Memahami perbedaan jurnal otomatis sangat penting karena akan berpengaruh saat kalian melakukan rekonsiliasi. Oke, untuk menentukan pertemuan berikutnya kita akan latihan lagi ya, membaca dan menganalisis jurnal secara rinci. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Baiklah, karena terbatasnya waktu hari ini, itu tadi adalah refleksi dari teman-teman Anda dari kelompok berapa tadi? Dari kelompok 4. Karena pemakaian PBL (Problem Based Learning) ini, maka akan dilanjutkan pemecahan masalah berikutnya. Untuk tugas lanjutan setiap kelompok, saya tugaskan menginput 2 transaksi dari PT Adijaya. Yang pertama bisa dicatat, yang satu penjualan kredit, satunya lagi adalah penjualan tunai. Nanti setiap kelompok harus menunjukkan jurnal otomatisasinya besok ya, di hari Jumat berikutnya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih atas kerja keras kalian hari ini. Kalian sudah belajar memecahkan masalah akuntansi dengan data real perusahaan PT Adijaya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih afdol lagi, kita tutup dengan doa. Siapa tadi yang menyiapkan? Baik, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih semuanya. Silakan ditutup komputernya, dirapikan. Jangan lupa sesuai SOP ya. Silakan dimatikan semuanya, lalu dirapikan bangku-bangkunya, dan silakan meninggalkan ruangan dengan keadaan
alat besi dan dengan komputer tertutup. Sampai jumpa besok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan meninggalkan ruangan. Ditata ya, ditata. Silakan ditata yang rapi. Ya, silakan tinggalkan ruangan dengan tertib. Silakan keluar. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Hati-hati di jalan semuanya. Terima kasih banyak. Ya.